Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa Waalaikumsalam warahmatullahi lagi wabarakatuh. bersama saya Ihsan Kurnia dalam Ikur Podcast. Kali ini saya kedatangan seorang teman yang sudah lama sekali tidak berjumpa, yang saya hadirkan khusus pada edisi perdana kali ini. Saya panggilnya Mas, apa Bung atau Bro ya, biar lebih akrab, Bro aja ya kali ya? Bro Boleh boleh. Agung, ya Bro Agung Warja. Nah, eee kita itu sudah berteman sejak tahun 2011 ya. Dulu kita masih ingat ya Bro Agung ya, kita dulu bekerja di sebuah perusahaan konsultan SDM ya, sumber daya manusia. Eee, Sempat kita ini ya, jadi konsultan pemerintah pusat dan kita keliling Indonesia ya, Bro ya. Masih ingat nggak kita keliling Indonesia ke mana, ke Oh Tahuna iya, ya, Pulau Sangihe ya. iya, Di perbatasan Filipina ya, kita mengisi workshop pada waktu itu dan saya banyak apa ya, berdiskusi dengan Bro Agung ini, terutama terkait dengan, isu-isu sumber daya manusia. Jadi beliau sudah 10 tahun ya sebagai praktisi maupun konsultan di bidang SDM dan, saya pikir Bro Agung ini punya kompetensi yang sangat memadai kalau, untuk berbicara tentang SDM ya. Bro Agung, gimana kabarnya, sehat? Sehat ya, Bro? alhamdulillah. Alhamdulillah, udah Bisa. lama nggak ketemu ini. Posisi di mana sekarang? Tinggal di mana, Bro, sekarang? Aku sekarang posisi di Kerawang nih, Pak Oh, Ihsan. Kerawang. Iya iya. Tapi aktivitas di Jakarta ya? Masih di Jakarta? Aktivitas di sekitar Ya, sorry tadi agak kepotong ya? Di aktivitas sekitar masih di sekitaran Bekasi gitu. oh, oke oke. Kalau nggak salah dulu ya, kita kan udah lama sekali nggak ketemu ya, saya pengen update juga nih, Bro Agung itu kalau nggak salah pernah bekerja di beberapa perusahaan ya, sebagai trainer ya, dan juga memberikan pelatihan di banyak korporasi, nasional ya. Udah jam terbangnya udah tinggi sekali ya saya pikir ya, 10 tahun terakhir, Bro. Udah berapa ribu jam ini? Ya, ya, makasih Mas Ihsan. Ya, siap. Iya, biasanya, ngisi pelatihan apa aja di bidang kalau bicara SDM itu kan luas gitu ya. Tapi apa, ada spesifikasinya? Ya, Spesifikasinya apa, Bro? Ya, halo halo? halo, Bisa ya? ya. Oke, lanjut yuk. Halo, Oke, halo. halo, halo. Ya ya, mangga. Eee, Mungkin bisa sharing pengalaman dulu nih, terkait dengan, profesi Bro Agung sebagai, apa ya, konsultan SDM gitu. Nah, kalau kalau boleh tahu di bidang kalau bicara SDM kan luas sekali ya, mungkin punya spesifikasi apakah mungkin di bidang apa, personal development ataukah atau apa? Oke, kalau ditanya atau sharing terkait dengan experience saya di pengembangan SDM, sebetulnya mungkin sama-sama tahu ya, karena kita pernah berada di suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi SDM. Iya. Awal karir saya itu adalah gabung di salah satu perusahaan konsultan SDM yang berdomisili di daerah Jakarta. Di sana saya sebagai trainee koordinator, bagaimana melakukan persiapan terhadap kegiatan pelatihan, penyusunan materi, sampai ke pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelatih untuk para klien kita di perusahaan konsultan tersebut. Mmm, Nah, selama gabung di perusahaan konsultan sebetulnya banyak sekali apa, manfaat yang bisa saya dapatkan gitu. Selain daripada ilmu pengetahuan dari hasil setiap pelatihan yang disampaikan, pada saat itu juga tentunya bagaimana dan mengorganize sebuah kegiatan pelatihan yang sistematis dan terorganisir. mhm.
Nah, karena perusahaan konsultan ini punya banyak klien gitu, dan di mana konsultan itu hadir adalah sebagai pemberi solusi bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh para klien. Jadi walaupun saya gabung di satu perusahaan pada saat itu, seolah-olah mendapatkan berbagai banyak informasi dan permasalahan-permasalahan perusahaan yang ada pada saat itu. Sehingga kapasitas untuk handling problem terkait dengan SDM di perusahaan yang berbeda-beda, ya kita tahu. Sampai akhirnya di satu titik saya coba berpikir tidak hanya sebatas menyelesaikan permasalahan klien dari sisi saya sebagai bagian dari perusahaan konsultan, tapi ada hasrat saya untuk bergabung di salah satu perusahaan menjadi seorang praktisi HR, di mana saya ada di dalam perusahaan tersebut dan mencoba untuk merumuskan sebuah dan memiliki kontribusi yang baik untuk kemajuan perusahaan di bidang HR. Nah, saat itu juga beberapa tahun kemudian akhirnya saya gabung di salah satu perusahaan di bidang jasa keuangan, itu ada di Jakarta, dan kebetulan perusahaan itu dalam posisi yang memang sedang melakukan ekspansi gitu. Nah, bagaimana hasil dari pengalaman dan kajian-kajian terkait dengan SDM, saya ciptakan visi pada saat itu di perusahaan tempat saya bekerja, itu adalah menjadikan HR sebagai strategic business partner. Oke, luar biasa ya. Oke, kalau boleh Iya, saya jadi kalau boleh coba mendalami apa yang tadi disampaikan. Kalau bicara SDM kan mungkin cukup luas ya. Jadi seiring dengan perjalanan karir Bro Agung ya sebagai praktisi tentu melihat ada apa ya, main issue mungkin ya, isu paling penting, paling krusial yang kerap kali dihadapi oleh perusahaan. Menurut Bro Agung apa sih sebetulnya isu yang paling krusial, yang paling menentukan kinerja dari perusahaan ya di bidang SDM? terima kasih pertanyaan ini. Pertanyaan sebetulnya juga pernah ada di benak pikiran saya itu, Mas Isan. Iya iya. Jadi begitu sebetulnya ya untuk handling pertanyaan tadi. Sebetulnya hal yang paling krusial bagaimana untuk mencoba mendongkrak kompetensi SDM, karena kan sebetulnya kompetensi SDM itu secara logiknya itu akan berbanding dengan productivity, quality, dan lain sebagainya, Ya termasuk perkembangan perusahaan. ya pasti. Tapi memang ada satu menjadi tantangan ya seorang praktisi HR ketika memiliki hasrat untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya. Tantangannya itu adalah supporting dari manajemen. Mmm, Nah, ini tentu penting sekali. Karena iya, gini, bicara masalah bisnis itu, ada yang memang bicara tentang hanya profit oriented tapi tidak memperbaiki sebuah sistem dan mekanisme keorganisasian. mmm, Ada juga memang yang fokus terhadap pembenahan mekanisme, metode, dan terus kemudian sistem manajemen dalam perusahaan, mmm, tapi peningkatkan productivity ataupun profit itu menjadi hal yang kedua. Ada juga seperti itu. Maka idealnya sebetulnya dua hal itu saling keterkaitan dan berkesinambungan. Nah, tantangan kita adalah pada saat kita punya hasrat dan pemahaman dan pengetahuan yang cukup untuk melakukan eksplorasi dan pengembangan SDM, tapi tidak mendapatkan support dari manajemen. mmm, Misal saja gini, Maisa, iya, apa apa ngapain kita bikin training gitu? Buat mmm, apa? Dari dulu juga udah berjalan seperti ini, gitu. Kita nggak iya perlu training-training, nanti juga belajar sendiri dan sebagainya. Nah, sebetulnya iya, untuk mendongkrak dalam tanda kutip dogma-dogma yang seperti ini juga perlu kehati-hatian, perlu ketekunan, terus kemudian mencoba melakukan persuasi supaya ide dan gagasan kita untuk melakukan pengembangan di bidang SDM juga dapat diterima, bahwa itu juga bagian penting dalam melakukan pengembangan di sektor bisnis dan manajerial konsep. iya iya. Kalau proses, apa namanya, SDM di perusahaan itu kan sebetulnya ada prosesnya ya, Bro Agung ya, dari mulai rekrutmen gitu kan. Sebetulnya sebelum rekrutmen juga ada perencanaan ya, bagaimana apa profil, apa namanya, SDM yang tepat, yang dikehendaki, yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan begitu kan. Jadi ada perencanaannya, kemudian proses rekrutmen, kemudian ketika sudah ada apa namanya, SDM-nya kemudian, manajemen bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap SDM agar, apa ya, skill-nya, apa ya, terpelihara dan bisa ditingkatkan gitu ya.
Nah, kalau kalau dari alur, manajemen SDM itu kira-kira mana yang paling paling krusial gitu? Apakah misalkan, rekrutmen yang buruk itu bisa, apa ya, bisa, ketika ada, apa namanya, pelatihan yang bagus itu bisa mengatasi, isu itu. Misalkan rekrutmennya mungkin kurang bagus, tetapi dengan adanya sistem, manajemen SDM yang bagus di internal perusahaan mungkin bisa menjadikan karyawan itu, apa namanya, memiliki kualifikasi sesuai dengan standar gitu. Apakah memang harus dari mulai rekrutmennya juga harus harus perfect juga gitu? Iya, siap, siap. Ya sebetulnya kalau bicara tentang siklus gitu ya, bicara tentang flow bagaimana manajemen SDM bisa berjalan dengan settle, sebetulnya dari setiap posisi dan di setiap irisan juga harus di-maintain dengan baik karena Hmm, itu semuanya masuk dalam perencanaan manajemen SDM. Oke, betul. bahwa corong pertama dalam melakukan dan penyediaan SDM itu adalah mulai dari kegiatan rekrutmen. Hmm, Rekrutmen juga merupakan corong ataupun garda terdepan untuk mendapatkan SDM dalam sebuah perusahaan dengan kualifikasi yang jelas. hmm, Jelas di sini adalah jelas kemampuannya, jelas latar belakangnya, dan juga jelas tujuannya. Gitu. ya, Nah, ketika proses rekrutmen ini terus kemudian dilakukan dengan baik sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan untuk job hmm, positionnya, hmm, selanjutnya adalah proses pengembangan. hmm, Nah, di mana proses pengembangan ini kan kalau kita ibaratkan adalah proses pemupukan. ya, Jadi proses rekrutmen itu coba saya analogikan adalah memilih bibit yang terbaik gitu, hmm, dari yang baik gitu. Setelah bibitnya baik, bibitnya unggul, terus kemudian dilakukan pemeliharaan dan pengembangan dengan cara disiram dan lain sebagainya, hmm, memberikan pupuk yang terbaik sehingga proses pengembangannya juga bisa lebih akseleratif kan begitu. iya, Nah, terus kemudian sebetulnya tidak hanya sampai di proses pengembangan SDM, tapi terus kemudian dalam tahap retain, memelihara itu juga hmm, perlu dipikirkan. hmm, Dalam cara apa melakukan retain terhadap karyawan, yaitu adalah dengan menerapkan sistem kompensasi and benefit yang sesuai dan terintegrasi. hmm, Nah, terkadang begini, kita melakukan proses rekrutmen, memilih bibit yang baik dari yang terbaik dari yang baik, hmm, proses pengembangannya mau kegiatan pelatihan sudah hmm, dilakukan, tapi terus kemudian mengenyampingkan atau belum siap dari sisi iya, kompensasi and benefit. kompensasi, ya, Nah, ini juga akhirnya akan berdampak pada loss cost. Jadi akan hmm, return of investment-nya juga akan hilang, di mana biaya hmm, rekrutmen dan biaya pelatihan akan hilang karena hmm, orang tidak terpelihara. Karena hmm, si pegawai ini tidak terpelihara, akhirnya memilih resign karena tidak sesuai dengan ekspektasinya, gitu, untuk tetap satu visi dengan perusahaan tersebut. iya, Itu iya, sih. iya, Jadi memang dari dalam manajemen SDM juga harus iya, terintegrasi artinya dan harus di setiap tahapan siklus manajemen itu harus harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi, ketika berbicara SDM tidak hanya satu 2 variabel ya, tapi banyak variabel yang mendukung kesuksesan, manajemen SDM ya, gitu ya Bro Agung ya. Tapi yang tadi saya betul betul. saya perlu garis bawahi memang ini kan, dalam kenyataannya ya input SDM itu kan tidak selalu sesuai dengan harapan kita gitu kan. Untuk beberapa Ya. perusahaan atau organisasi kan mungkin ada yang, proses rekrutmennya kurang profesional gitu ya, mungkin masih ada, apalagi mungkin kita mendengar nih, apa namanya, di perusahaan-perusahaan ya, tapi kalau ini levelnya inilah, beda levelnya ya, yang apa namanya, mengisi jabatan-jabatan di perusahaan itu karena unsur politik ya, unsur kedekatan dan seterusnya gitu kan. Tapi kalau di apa ya, perusahaan-perusahaan profesional mungkin, itu dilakukan secara profesional lah gitu kan. Tapi masih ada loh mungkin di beberapa tempat gitu ya, perusahaan ya atau institusi ya, kita nggak cuma bicara perusahaan, bisnis ya, tapi mungkin organisasi atau institusi atau lembaga pendidikan misalkan gitu kan yang, proses rekrutmennya itu mungkin, apa namanya, masih, apa ya, dibumbui dengan, apa ya, unsur-unsur kedekatan, kekeluargaan dan seterusnya gitu ya. Nah itu apakah itu, apa namanya, itu kan fenomena kan, realitas gitu kan. Nah itu apakah, permasalahan itu bisa diselesaikan gitu dan bagaimana caranya itu?
Ya, sebetulnya gini, saya tetap coba memposisikan bahwa manajemen SDM itu adalah bagian yang penting dalam kegiatan bisnis sih, dalam sebuah perusahaan. Gitu. Karena saya juga sempat mengutip tagline dari Toyota itu adalah make people before make product. Hmm, Gitu. Jadi memang harus menciptakan orang yang berkualitas untuk menghasilkan kualitas yang baik. ya. Gitu. Karena secara logik potensi bisa menghasilkan produk ataupun jasa termasuk pelayanan yang maksimal dan optimal dan terbaik juga. Nah, Hmm, hmm, untuk apa tadi masalah fenomena itu real terjadi gitu, khususnya memang yang kita tahu bahwa perusahaan misalnya yang dikelola secara kekeluargaan, perusahaan yang dikelola secara tradisional gitu, belum memahami aplikasi SDM secara komprehensif gitu ya. Nah, sebetulnya ini juga perlu dipahami oleh CEO, terus kemudian para bisnismen bahwa apa tidak apalagi di era digitalisasi ini jangan terjebak dalam pengelolaan itu. Karena apalagi yang ini orang untuk memilih bahwa apa generasi-generasi muda ini orientasinya adalah memilih tidak dipilih gitu. hmm, Kenapa? Karena saat mereka mengenyam pendidikan, mereka sudah punya imajinasi membangun sebuah perusahaan sendiri. hmm. Mereka punya imajinasi bagaimana bahwa saya sebagai generasi muda pun bisa menjadi seorang CEO gitu dengan produk hukum yang memang sudah mendukung hal-hal itu seperti apa dipermudahnya membuat perusahaan dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini juga sebetulnya perlu kita campaign sebagai praktisi HR ya gitu bahwa semua pegiat bisnis itu juga harus concern juga untuk memperbaiki manajemen SDM di perusahaannya gitu. Ya, oke. Perusahaan bapak dan ibu semuanya tidak menjadi Hmm, pilihan oleh generasi-generasi muda gitu. ya, Sehingga yang mendominasi adalah generasi-generasi tua, di mana generasi tua itu sensitivitas untuk melakukan perubahan dengan kondisi bisnis saat ini, terus ke pengembangan teknologi itu juga tentunya tidak sensitivitasnya tidak sensitif generasi-generasi muda sih. Gitu sih, Pak. iya, iya. Memang salah satu isu dalam pengelolaan SDM di perusahaan itu gap generasi ya, gap generasi karyawan yang apa namanya generasi milenial dan generasi kolonial begitu ya. Eh, namun ada juga riset Gallup ya, riset Gallup yang menyebutkan bahwa karakter karyawan milenial itu cenderung apa namanya tidak loyal ya, tidak loyal terhadap perusahaan, ya kan, kemudian kritis, kemudian menghendaki jam kerja yang lebih fleksibel dan seterusnya. Tapi mereka satu sisi mereka techno savvy ya, mereka punya kemampuan di bidang digital gitu kan. Sementara di generasi atasnya itu mungkin ya cenderung loyal, cenderung konservatif, tapi mungkin gagap terhadap teknologi gitu ya. Jadi ada dua hal yang mungkin masing-masing punya high point dan low point-nya gitu kan. Nah, ini juga isu di mana dalam perusahaan itu untuk menyatukan, menyinergikan ya cara kerja dan seterusnya antara dua generasi yang berbeda itu juga penting ya, Bro Agung ya. Dan terutama Ya, ini generasi milenial dan ini kebetulan ini barusan saya juga dapat membaca berita itu generasi Z itu sudah mulai masuk dunia kerja gitu kan. Kan kalau generasi milenial itu kan generasi Y ya. Nah, ini di bawahnya lagi generasi Z ya. Yang lahir tahun generasi Z berarti tahun berapa tuh? 95 ke sini ya. 95 sampai 2010 lah kira-kira gitu. Yang masih muda-muda sekali ini kan. Tentu memiliki karakter yang berbeda. Nah, gimana cara mengelola mengelola generasi-generasi ini gitu kan? Gimana, Bro Agung? siap siap siap. Sebetulnya eh, teori terus kemudian apa metode dan lain sebagainya terkait dengan pengelolaan manajemen SDM ini dari tahun ke tahun itu sangat dinamis sebetulnya. Ya mungkin dulu yang kita kenal manajemen SDM itu irisan yang pertama kali kita kenal adalah manajemen personalia gitu. Hmm, Manajemen personalia itu yang memang hanya sebatas manajemen personel gitu. iya. Bagaimana mendokumentasikan data personel, terus kemudian
daftar hadir dan sebagainya. Tapi terus kemudian kan berkembang menjadi manajemen SDM, di mana proses pengelolaannya objek yang dikelola itu lebih komprehensif, mulai dari rekrutmen, terus kemudian pelatihan dan sebagainya. Terus kemudian berkembang lagi menjadi human capital dan lain sebagainya sih, ya sampai semua orang itu diukur kontribusinya terhadap kemajuan perusahaan, itu sih. Nah itu perkembangan-perkembangan tersebut. Nah tadi pertanyaannya dari saudara moderator atau dari host ini adalah bagaimana mengelola generasi Z gitu ya. Hmm. Nah sebetulnya kita tahu dan paham karakteristik generasi Z itu adalah orang yang tadi dibilang kritis, terus kemudian eksploratif, jam kerja ya pengen dan lain sebagainya. Nah itu sebetulnya harus sejalan dengan tujuan bisnis dan budaya dalam sebuah perusahaan gitu, bahwa dalam membangun budaya juga sebetulnya adalah salah satu tugas dari pegiat manajemen SDM sebetulnya, bagaimana setiap orang yang masuk dengan punya latar belakang yang berbeda gitu ya, terus punya value yang berbeda juga, ketika mereka hadir dalam perusahaan mereka harus sama value-nya gitu. Makanya ada yang namanya induction ataupun new orientation, ada new employee orientation program gitu. Ketika orang masuk setelah proses rekrutmen, mereka harus orientasi, tahu value-nya, tahu visinya, tahu dan sebagainya, tujuan perusahaan tahu gitu dan sebagainya. Kalau sudah ada satu irisan yang ketemu antara value personal dengan value-nya company, dengan value-nya perusahaan, nah itu kemudian dapat mengelola SDM termasuk generasi Z. Kalau lebih teknis lagi dijelaskan bagaimana mengelola generasi Z, ya sebetulnya tinggal bagaimana konsep organization development bisa dijalankan gitu. Bagaimana konsep organization development itu dijalankan, itu adalah menata organisasi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan sumber daya yang ada. Kalau saat ini memang kebutuhan bisnis adalah mencoba memasukkan unsur teknologi dalam pengembangan bisnis, maka perlu dibutuhkan generasi Z. Nah, ketika generasi Z ini ada, maka diposkanlah sesuai dengan job position yang memang mengakomodir karakteristik, value, dan kebutuhan mereka. Gitu sih. Jadi sebetulnya tantangan ataupun ketakutan dan kekhawatiran menghadapi generasi Z ini sebetulnya perlu dikelola gitu. Nah, siapa yang mengelola adalah teman-teman dalam sebuah perusahaan, termasuk manajer SDM dan termasuk pegiat organization development gitu, untuk bisa menyesuaikan antara bursa pasar kerja yang tersedia saat ini dengan tujuan bisnis dalam sebuah perusahaan. Kurang lebih singkatnya. Iya. Menarik sekali ya kalau bicara tentang SDM ya. Tapi saya coba ingin, karena saya tahu ini Bro Agung ini selain praktisi SDM di dunia profesional, juga seorang aktivis sosial ya, yang paham juga dengan isu-isu sosial kebangsaan gitu ya. Nah, saya ingin coba tarik lebih makro lagi ya tentang isu SDM ini, mungkin melihat SDM di level bangsa ya, di level negara gitu kan. Kalau di level perusahaan mungkin kita perusahaan mungkin karena lingkupnya kecil bisa bikin manajemen yang lebih profesional ya, good corporate governance gitu ya. Dan sebetulnya kalau di level negara ya, di level pemerintah juga sebetulnya sudah ada ya konsep-konsep itu, tetapi kita tahulah bahwa masih ada budaya-budaya yang membuat rekrutmen para penyelenggara negara ini mungkin tidak seprofesional di dunia korporasi atau swasta gitu ya. Begitu. Nah, menurut Bro Agung gimana? Apakah ini sehat atau bagaimana? Kan baru-baru ini juga kita mendengar isu oligarki gitu ya, oligarki dalam pemerintahan. Nah, artinya kan kalau bicara oligarki berarti kalau di dunia perusahaan kan berarti ada sekumpulan orang-orang yang memang yang tidak profesional lah dalam tanda petik gitu kan. Gitu. Nah, itu bagaimana? Apakah menurut Bro Agung value atau spirit dari profesionalisme pengelolaan SDM di dunia korporasi itu bisa dibawa ke level yang lebih tinggi ya, misalkan di level negara seperti itu, sehingga negara ini dikelola secara profesional oleh SDM yang memang benar-benar profesional sesuai dengan kompetensinya. Iya. Ini pertanyaan
menarik tuh. Salah menanggapi bisa ke depan tuh, Nah luar itu, biasa. ya kita Iya coba iya anu iya. ya, bicara lebih makro lagi. Iya, siap siap. Oke, jadi kalau menurut pandangan saya gitu ya, apakah bisa diimplementasi konsep manajemen dalam sebuah korporasi dalam tatanan pemerintahan ataupun tatanan mekanisme dalam pengelolaan sebuah negara gitu. Kalau menurut saya justru eh, bahwa persiapan dalam pengelolaan SDM yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dalam hal yang adalah pemerintah itu justru lebih komprehensif di Hmm, mana semuanya dibalut dengan bentuk regulasi, perundang-undangan, peraturan menteri dan lain sebagainya. Bahkan ada departemen tersendiri yang memang concern untuk mengurus tentang ketenagakerjaan gitu ya. hmm, Jadi menurut saya bukan lagi pada konsep manajerialnya ketika SDM ataupun mental SDM dalam instansi ataupun sebagai penyelenggara negara di tingkat tertinggi gitu di pemerintahan itu bermasalah bukan pada sistemnya kalau menurut saya untuk saat ini gitu, tapi bagaimana pelaksanaan produk hukum terus kemudian dan prosedur-prosedur penyelenggaraan dan pengelolaan SDM ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan konstitusi dan negara ini. Lah, contoh yang paling konkret mungkin yang bisa kita rasakan gitu ya oleh mental-mental yang punya kewenangan dalam pengelolaan SDM sehingga menjadi tidak sesuai gitu. Bahwa eh dalam proses pendidikan ya di tingkat kejuruan katakanlah setara dengan SMA gitu ya itu kan sebetulnya sudah ada spesifikasi bahwa mereka itu akan diarahkan kemana. Contoh misal kejuruan di bidang engineering gitu ya. Ya, teman-teman kejuruan. Terus kemudian mereka lulus. Lulus itu ekspektasi mereka adalah jika tidak melanjutkan kuliah, maka mereka bisa bekerja dan masuk dalam sebuah industri sesuai dengan kapasitas kejuruannya. Kurang lebih begitu ya. hmm, Gitu. Tapi kan sebetulnya perlu difasilitasi bahwa mereka juga perlu difasilitasi dengan lembaga latihan kerja, kan? hmm. Lembaga latihan kerja atau kita apa yang kita sebut adalah balai latihan kerja itu BLK gitu ya. Bagaimana mereka punya kemampuan yang lebih spesifik, terus misalnya di bidang welding gitu ngelas dan lain sebagainya, mereka punya sertifikasi masuk ke dunia industri, mereka sudah punya kemampuan, punya kompetensi dan ini Hmm, sebetulnya bisa menjadikan modal ataupun investasi untuk pengembangan karir mereka gitu. hmm. Dan terus kemudian mereka bisa masuk dalam dunia industri, pengembangan dan lain sebagainya, ditambah lagi mereka dapat konsep pengembangan, pelatihan dan pengaman di internal perusahaan, tentu mereka juga akan bisa increase gitu untuk kemajuan karir mereka. Tapi pada prakteknya adalah bagaimana pelaksanaan BLK ini sekarang itu sudah maksimal dalam menciptakan alumni-alumni BLK yang punya kompetensi dan lisensi yang baik Hmm. gitu. Maaf kalau saya mungkin agak sedikit ekstrim gitu. Yang dikeluarkan hanya lisensi gitu, bahwa Hmm. proses pendampingan dalam pengembangan skill yang lebih spesifik itu juga belum tentu dan itu perlu kita lihat lebih lebih eksplisit gitu dan lebih mendalam. Dan terus kemudian fenomena real juga adalah perdagangan peluang kerja, di mana orang yang membutuhkan kerja masuk dalam dunia industri, terus kemudian ada oknum yang memanfaatkan harus bayar dan sebagainya. Hmm. Nah, menurut saya ini adalah praktek-praktek yang sebetulnya akan mengkerdilkan kualitas SDM secara nasional gitu. Ini juga Iya. sebuah sebuah kejahatan yang menurut saya yang impact-nya ini akan mengkerdilkan kualitas SDM. Bahwa proses masuk dalam sebuah korporasi itu hanya sebatas melalui dalam tanda kutip uang sogokan, uang kopi, uang Hmm, mie, uang dan lain sebagainya hmm, begitu tidak dilihat dari kompetensi mereka. Lah ini fenomena yang cukup miris gitu yang terjadi dalam tata kelola SDM hmm. kita di mana sebagai warga negara dan masyarakat sebagai generasi muda tapi masuk dalam dunia korporasi tidak mengikuti sesuai dengan konsep manajemen SDM yang sudah dibuat oleh para petinggi negara kita. Ya. Kalau saya lihat sepertinya untuk rekrutmen pegawai negeri ya, pegawai pemerintah itu sepertinya sudah cukup fair ya. Jadi corporate governance dalam
proses rekrutmen pegawai negeri itu sepertinya sudah cukup baik lah ya, saya pikir untuk saat ini ya. Lebih transparan gitu kan, Badan Kepegawaian Negara gitu kan, mereka sudah punya sistemnya yang cukup cukup bagus lah menurut saya gitu kan. Mungkin kalaupun ada kasus-kasus mungkin di tingkat daerah gitu ya, mungkin saya kurang tahu ya, tapi sepertinya kalau di level nasional sistemnya sudah tertata dengan baik gitu kan. Kalau untuk, input, pegawai di birokrasi sepertinya sudah lebih baik, akhir-akhir ini begitu ya. Cuma mungkin justru yang perlu dikritisi itu yang untuk level, top ya, top management gitu ya, gitu. Karena ada jabatan-jabatan politis yang mungkin, bisa masuk gitu kan. Padahal ya sebetulnya, jabatan-jabatan top management itu kan ya kalau diisi oleh orang baik ya insya Allah nanti ke bawahnya juga baik gitu ya. Tapi kalau diisi oleh orang-orang yang buruk, ke bawahnya juga akan menular gitu kan. Nah, persoalannya adalah rekrutmen di level top manajemen itu kadang adalah, berdasarkan politik atau mungkin, kolusi, nepotisme dan seterusnya. Begitu, itu gimana untuk apakah, Bro Agung melihat secara optimis nggak untuk masa depan, kalau bicara SDM, negara ini atau pemerintahan, ke depannya bagaimana? Kalau saya sebagai warga negara dan ATN juga tentunya kalau bicara tentang optimisme saya sangat memiliki optimisme untuk kualitas SDM ke depannya gitu. Jadi dengan praktek-praktek dan kekhawatiran yang disampaikan oleh Mas Iksan, terus kemudian berangsur-angsur juga proses rekrutmen di tingkat birokrasi juga lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu. Walaupun mungkin masih ada beberapa isu terkait dengan kolusi untuk menempatkan posisi strategis, terus kemudian adanya janji politik dan lain sebagainya, ya itu masih ada. Tapi hal itu sebetulnya tetap kita kritisi, tapi sebagai sebuah solusi yang perlu kita hadirkan dalam diskusi ini, menurut saya adalah peran dari semua elemen masyarakat untuk mencoba memperbaiki mentalitas kita, yang dimana kita merupakan bagian instrumen dari sebuah negara gitu ya, jadi punya peran penting mulai dari dimensi kehidupan keluarga, terus kemudian pendidikan dan lain sebagainya, bahwa sekarang pendidikan, lembaga pendidikan juga masih ada praktek kolusi gitu ya, ketika orang Ya, daftar ternyata nggak masuk kualifikasi, oh iya gampang pakai orang dalam, itu juga bagian ya, kolusi yang terus kemudian nepotisme akan ya, menjadi ya. ah, ya kan nepotisme, sorry ya, menjadi nepotisme, terus kemudian ini juga akan terbawa dalam generasi yang Ya. panjang di kehidupan Oke, berikutnya oke, saya gitu. Tapi pengen coba mempertajam pertanyaan saya. Untuk jabatan-jabatan strategis taruhlah di BUMN misalkan, direksi, komisaris BUMN gitu kan. Atau kalau di level kementerian misalkan dirjen kan bisa diambil ya dari luar ya, di luar birokrasi. Atau staf khusus tenaga ahli itu kan bisa dari eksternal gitu kan. Itu mungkin dari banyak jabatan-jabatan politis gitu. Menurut Bro Agung itu problem atau tidak? problem atau tidak, Taruhlah ada problem staf atau khusus yang sebetulnya tidak, core kompetensinya tidak di situ gitu kan. Sebenarnya kalau staf khusus atau misalkan komisaris BUMN gitu ya, ngambil dari orang yang kompeten di bidangnya, misalkan dari ya praktisi yang punya pengalaman sebagai akademisi yang praktisi gitu ya, eh, punya kompetensi ya mungkin tidak masalah, tapi mungkin realitanya banyak yang di luar kompetensi. Nah, itu problem nggak, dan apakah kalau itu problem, apakah perlu dibenahi dan bagaimana caranya? Karena sepertinya sudah bertahun-tahun praktek yang seperti itu masih terus dilakukan ya. ya, ya, ya. Kalau bicara problem atau tidak, ya sebetulnya bagaimana yang kita ketahui bahwa the right man on the right place itu juga merupakan satu fondasi yang fundamental gitu ya. Itu termasuk kita memilih orang itu sesuai dengan keahliannya gitu kan. Itu juga hal yang fundamental gitu. Jadi sebuah problem juga ketika mengisi dalam posisi strategis tapi tidak sesuai dengan core kompetensi personal tersebut gitu.
Tapi memang perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan kompetensi itu adalah SKA ya, skill, keterampilan, dan attitude gitu. Lah, mungkin ada posisi tertentu juga yang dibutuhkan adalah yang lebih mendominasi adalah attitude-nya misal gitu ya, di mana skill itu terus kemudian bisa dibantu oleh pihak-pihak staf ahli, dan terus kemudian untuk knowledge juga bisa diisi oleh pendamping dan sebagainya gitu. Tapi kapasitas mental dan figur juga menjadi penting misal gitu. Itu juga merupakan pertimbangan-pertimbangan sehingga tidak bisa menjustifikasi juga dengan waktu yang singkat ini orang ini tidak tepat kompetensinya misal gitu. Tidak seperti itu juga. Tapi ketika memang menemukan hal-hal yang janggal, ketika job positionnya tidak sesuai dengan job requirement orang tersebut gitu ya, artinya keahliannya atau kompetensi yang tidak sesuai dengan job posisi yang diisi saat itu, buat saya sih akan menjadi problem ke depannya. Solusinya bagaimana? Ya solusinya sebetulnya adalah dilakukan proses rekrutmen yang integrasi gitu, bahwa seleksinya itu juga terintegrasi. Bahwa sekarang ada di era digitalisasi, ya gunakanlah konsep digitalisasi. Bahwa konsep digitalisasi itu tidak memiliki hati, tidak memiliki nilai-nilai persuasif gitu maksudnya. Mereka akan on track pada sistem yang memang harus dijalankan. Nah, problemnya itu sebetulnya adalah ketika proses seleksinya itu melibatkan orang, sehingga sistem di nomor dua kan yang kedepankan adalah orang. Nah, orang itu memiliki empati, orang itu memiliki simpati, orang itu memiliki sisi subjektivitas dan lain sebagainya. Apalagi misal secara prinsip mudah digoyahkan dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi problem. Maka menurut saya solusi untuk menghadirkan orang-orang yang berkualitas itu bisa dilakukan dengan proses seleksi yang terintegrasi, yang meliputi proses seleksi dengan digitalisasi, dan kemudian proses seleksi dengan kompetensi oleh para ahli, kurang lebih begitu sih Oke, Mas Iksan. menarik sekali ya ngobrol sama Bro Agung, nggak terasa ini udah setengah jam ya, lebih kalau nggak salah ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bro Agung. Nah, dengan adanya persoalan-persoalan ya, terutama ya bicara SDM itu kan sangat luas gitu kan, dari mulai rekrutmen, kemudian apa namanya, pengembangan dan seterusnya gitu kan. Nah, bagaimana menurut Bro Agung ke depannya, dengan kita tadi udah banyak bicara ya tentang problem-problem yang ada ya di tingkat empiris gitu ya. Nah, gimana ke depannya agar bisa membenahi ya, terutama ini bicara ini apa namanya negara deh ya. Bagaimana membenahi manajemen SDM di negara ini sehingga kedepannya diisi oleh orang-orang yang lebih profesional, terutama ini kan generasi muda sudah mulai banyak mengisi pos-pos strategis di pemerintahan gitu kan, dan mereka terkenal smart gitu kan, punya terobosan gitu kan, bahkan mereka jadi staff-staff yang main behind the gun dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang apa ya, penuh dengan terobosan gitu kan. Nah, gimana menurut Bro Agung, apakah itu sinyal positif dan kedepannya akan apa ya, membuat perubahan apa namanya, penyelenggaraan negara ini lebih baik, dan apakah juga optimis dengan apa ya, dengan adanya SDM ini akan menjadi bahan bakar untuk apa ya, mendorong pertumbuhan kemajuan bangsa ini ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Siap, terima kasih. Ya, Ya sebetulnya apa pertanyaan terakhir ini juga bisa dijadikan sebagai sebuah apa pelajaran mungkin ya buat kita semua ya. Bahwa saya sebetulnya menemukan sinyal positif untuk kemajuan SDM secara menyeluruh ya dalam skup nasional gitu. Bahwa terus proses pendidikan juga berangsur-angsur kita terus perbaharui, bahwa penyelenggaraan kegiatan pendidikan dengan penyelenggara pendidikan wajib sekian tahun untuk tenaga didik dan sebagainya. Kualifikasi tenaga pengajar juga disertifikasi dan sebagainya. Sebetulnya itu merupakan instrumen yang fundamental juga untuk memperbaiki kualitas SDM secara nasional, dimulai dari pendidikan tingkat dasar. Nah, terus kemudian dengan proses penyelenggaraan pendidikan yang terus kita perbaiki, diharapkannya menghasilkan alumni yang memang juga memiliki kompetensi yang diharapkan ke depannya. Hanya saja memang oke. sekali lagi saya sampaikan bahwa
SDM yang berkualitas yang bagian dari alumni penyelenggara pendidikan itu tidak akan menjadi apa-apa kalau seandainya penyelenggara pemerintahan tidak memfasilitasi kemampuan mereka secara objektif. Gitu, banyak sekali Oke. dari dulu juga B.J. Habibie ada dan lain sebagainya, para orang-orang yang jenius juga ada, hanya saja mereka tidak dikanalisasikan untuk perubahan dan kemajuan sebuah negara. Bahwa mungkin closing Baik. statement Ya. saya ini aja sih, gitu closing statement saya, bahwa di era digitalisasi ini, ya, manusia itu akan lebih punya derajat dengan pengembangan kompetensi. Itu Oke. aja sih mungkin Sip. dari saya. Terima kasih. Luar biasa sekali Bro Agung atas ilmu dan wawasannya. Terima kasih, insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua.